Halo, Nah, siapa tuh yang record? bukan aku kak. Apa ini? Meeting being record. Siapa-siapa yang record? Siapa guys? Aulia, oke. Thank you, Aul. Thank. Loh, Iya, boleh. Nindita dari Human Learning and Development, Human Capital Learning and Development gitu ya. Jadi aku biasa dipanggil Widya. Di sini aku akan menjadi trainer kalian seperti itu. Nah, pembawaannya untuk belajar kali ini, development class kali ini santai aja gitu ya, karena kita bakalan sharing-sharing aja dan juga mungkin bagi kalian yang udah pernah dengar leadership skills atau kayak self leadership itu juga mungkin sebagai tempat review gitu di sini ya gitu. Nah, jadi di sini kan sebelum kita mulai ke teori intinya, aku mau ngajak kalian untuk berdoa bersama dulu nih supaya pembelajaran kita kali ini lancar seperti itu. Jadi berdoa dimulai. Oke, berdoa tidak pernah selesai. Jadi aku langsung mulai aja nih ya. Kan untuk hari ini kita tema besar itu adalah leader from within, leadership skills atau start within, lead beyond. Maksudnya tuh apa sih gitu. Jadi di sini kita akan belajar tentang mulai dari diri sendiri gitu ya. Jadi leadership skills itu kan dibutuhkan dari diri kita sendiri dulu, baru habis itu kita bisa memimpin orang lain seperti itu. Mungkin boleh di next. Oke, nah kenapa sih kita harus mempelajari hal ini gitu? Kenapa kita harus belajar ngelit diri kita sendiri gitu sebelum orang lain? Jadi dalam sebuah komunitas, terutama kita gitu ya, kita kan satu komunitas nih, Black Swan Community gitu. Jadi kepemimpinan itu tidak selalu ditentukan oleh jabatan atau posisi kalian, misalkan kayak head atau vice yang dimana directly itu kan ngelit individu-individu atau ngelit timnya gitu kan. Nah, di mana di sini setiap individu itu memiliki peran dan potensi untuk memberikan pengaruh positif melalui sikap, keputusan, dan perilaku sehari-hari gitu. Nah, jadi di sini kata kuncinya itu yaitu pengaruh positif yang kita bawa terhadap orang lain seperti itu. Jadi mau role kalian itu head, vice, atau staff itu sama aja kita itu sebenarnya leader gitu ya, atau bisa dibilang leader dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Nah, jadi oleh karena itu kemampuan memimpin diri sendiri atau self leadership itu menjadi fondasi penting gitu di kalangan semua individu dan juga di masyarakat itu kita penting banget buat punya self leadership gitu. Nah, pelatihan atau development class Lead from Within ini dirancang untuk membantu anggota kita gitu ya, kita semua untuk belajar sama-sama untuk menggali kekuatan dari dalam diri, memahami tujuan pribadi kita sendiri, dan juga untuk mengembangkan sikap kepemimpinan secara otentik dari cara kita tuh gimana sih kita ngelit orang dan juga ngelit diri kita sendiri. Nah, quotes-nya di sini adalah kepemimpinan bukan tentang memerintah melainkan tentang kesadaran diri, tanggung jawab, dan keteladanan yang mampu menginspirasi lingkungan sekitar atau tadi kata kuncinya ya, untuk membawa pengaruh gitu di lingkungan sekitar kita. Oke, mungkin boleh di next. Nah, harapannya gitu setelah sesi pematerian ini atau sesi development class kali ini, kita akan memahami lebih dalam gitu ya konsep dari kepemimpinan diri atau self leadership. Terus juga kita akan dapat mengembangkan rasa inisiatif dari dalam diri kita sendiri dan juga tanggung jawab dari kita kerja tim di komunitas ini yaitu Black Swan Community. Terus juga untuk mengambil keputusan sederhana secara sadar dan bertanggung jawab. Terus juga mempengaruhi orang lain melalui sikap dan perilaku positif tanpa harus memerintah. Jadi ini tadi kata kuncinya ya mempengaruhi orang lain gitu. Mungkin mungkin boleh di next. Nah, untuk prolognya nih, apa itu leadership? Mungkin ini agak padat gitu ya tulisannya dan teoritis banget. Jadi intinya itu, kepemimpinan merupakan kemampuan untuk memengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian visi atau tujuan bersama. Nah, kita di sini di Black Swan Community tentu kita udah punya visi dan misi kita kita yang bersama gitu kan yang mau kita capai gitu. Nah, inilah jadi intinya kepemimpinan itu merupakan kemampuan untuk memengaruhi yang dimana tadi aku udah bilang kata kuncinya yaitu memengaruhi suatu kelompok atau lingkungan sekitar kita. Nah, yang dimana kepemimpinan ini merupakan proses yang berkaitan erat dengan komunikasi, dengan cara kita berkomunikasi dengan orang lain, terus juga keteladanan kita bertanggung jawab atas tim, terus juga kemampuan membangun kepercayaan terhadap sesama seperti itu. Mungkin boleh di next.
Oke, mungkin ada pertanyaan nih ya gitu, biar secara interaktif juga. Pertanyaannya itu adalah, mengapa sih leadership itu harus ada dalam diri setiap orang? Oke, ada yang mau jawab? Mungkin boleh, boleh, boleh. Yuk, 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 jawab, jawab. Menurut kalian apa nih gitu? Siapapun itu boleh ya. Yuk, yuk. Ada yang mau jawab kah? Kenapa leadership harus ada dalam diri setiap orang? Menurut kalian gimana nih, guys? Yuks, yuks, ada yang mau raise hand langsung saja atau langsung on mic boleh. Kalau enggak aku tunjuk nih, aku hitung sampai 5. Kalau enggak ada yang raise hand, aku tunjuk gitu. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, karena nggak ada yang raise hand. Oke, ada nih, ada komen dari Kak Jessica. In my opinion, pada dasarnya manusia itu akan menjadi pemimpin, Kak, suatu saat nanti, entah dalam kelompok, rumah tangga, atau dunia kerja. Oke, betul sekali. Makanya leadership itu memang ada di semua individu gitu ya, mau role dia staff gitu ya, yang tidak directly ngelit tim gitu, pasti ada di setiap individu. Mungkin yang lain ada yang mau on mic gitu, karena lumayan ramai juga di sini. Mungkin aku mau nunjuk kali ya, karena dari tadi tidak ada yang raise hand gitu. Mungkin aku mau nunjuk dari Kak Aprilia. Gimana nih menurut Kak Aprilia? Mungkin boleh on mic, on mic. Menurut aku sepakat sama Kak Jessica sih Kak. Karena dimanapun kita pasti uh, apa ya, untuk diri kita sendiri juga kita tuh harus bisa memimpin gitu sih Kak. Betul sekali. Oke, thank you yang udah jawab. Mungkin boleh di next aja. Kita spill jawabannya. Nah, betul banget gitu ya. Kan tadi aku udah bilang juga kalau misal setiap individu itu adalah pemimpin setidaknya bagi dirinya sendiri. Nah, leadership ini membantu seseorang dalam mengambil keputusan, mengelola emosinya sendiri, regulasinya gitu ya. Nah, kalau misal kita nggak punya leadership skill ini untuk diri kita sendiri, seorang akan mudah terombang-ambing atau kayak plan gitulah ya. Apalagi kalau misal keadaannya itu lagi sulit dan juga kita harus butuh decision making seperti itu. Nah, pertanyaan follow up question-nya lagi nih, ada apakah setiap orang pasti memiliki leadership? Sebenarnya udah ada hint-nya gitu ya dari yang sebelumnya gitu, dari pertanyaan sebelum dari jawaban sebelumnya itu udah ada hint-nya gitu mungkin. Cuma aku tetap mau ada yang on mic dan opini kalian selanjutnya itu gimana sih gitu. Boleh, boleh mungkin ada yang mau raise hand, raise hand. Udah ada hint-nya loh guys dari answer ini sebelumnya gitu. Oke, boleh, boleh, boleh. Kalau enggak aku tunjuk lagi ya. Aku hitung nih ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aku mau nunjuk. Nunjuk siapa ya? Aku mau nunjuk Kak Zikri mungkin dari HCPA. Boleh, boleh, boleh. On mic. Halo, halo, suara saya kedengaran, Pak? Aman banget, aman banget. Oke, ini yang pertanyaan kedua ya. Apakah setiap orang pasti memiliki leadership ya? Yap, yap. Kalau menurutku pasti, karena sesuai dengan jawaban sebelumnya, jadi setiap individu pasti setidaknya memimpin dirinya sendiri. Jadi pasti setiap orang itu memiliki leadershipnya masing-masing, terutama dalam manajemen atau manage dari diri mereka sendiri. Cuman yang membedakan dari tiap orang adalah bagaimana cara mereka dalam menyikapi sikap leadership ini dan kadar atau kadar mereka dalam sikap leadership itu kan beda-beda. Paling itu sih menurutku. Oke, thank you so much Kak Zikri. Mungkin kita boleh langsung spill aja jawabannya. Boleh di next? Nah, jawabannya benar gitu ya tadi apa yang Kak Zikri udah omongin. Kalau misalnya emang setiap manusia itu memiliki potensi kepemimpinan gitu. Namun tingkat tadi yang disebut sama Kak Zikri kan kadar ya. Mungkin sama aja gitu ya. Jawabannya udah
tepat banget gitu. Jadi tingkat dan cara menampilkannya itu bisa berbeda-beda gitu. Jadi leadership ini bukanlah bakat bawaan semata gitu. Kayak misal dari lahir, oh aku leadership skill-nya udah bagus nih. Mungkin ada orang yang karakternya kayak gitu. Cuma leadership skill ini tetap perlu diasah, dilatih dan juga dikembangkan melalui pengalaman dan juga interaksi mereka dengan orang lain, terus juga interaksi mereka dengan diri mereka sendiri dan juga serta kemauan mereka untuk terus belajar seperti itu. Mungkin boleh di next aja. Nah, kita akan mulai lebih deep dive gitu ya tentang self leadership. Boleh di next. Nah, pengertiannya ini ada citasinya juga gitu ya. Menurut Mans pada tahun 1991, self leadership itu merupakan sebuah proses di mana individu itu dapat menemukan motivasi intrinsik atau dari diri sendiri gitu ya. Jadi bahasanya tuh untuk mempengaruhi dirinya sendiri sehingga dia bisa menentukan perilaku atau tujuan yang harus dicapai serta bagaimana cara mewujudkannya. Nah, ini kuncinya tadi itu mempengaruhi gitu ya. Jadi intinya tuh untuk kepemimpinan itu memang diawali dari pengaruh, seperti itu. Nah, jika kepemimpinan biasa fokus pada bagaimana menggerakkan orang lain, kalau misal self leadership itu fokus pada bagaimana kita ngendaliin atau mengemudikan diri kita sendiri gitu. Nah, fungsinya itu apa? Manfaatnya kalau misal self leadership kita udah bagus itu kita akan bisa kinerja individu kita secara individu itu akan meningkat, self performance. Jadi kita di tim itu kerjanya akan lebih baik, terus juga regulasi emosi dan pengambilan keputusannya akan lebih baik. Terus juga meningkatkan efikasi diri, juga mendorong kreativitas dan inovasi gitu. Mungkin boleh di next. Nah, pertama nih, caranya gimana sih gitu ya buat untuk kita bisa menemukan self leadership dari dalam diri kita. Yang pertama itu kita harus mengelola pola pikir kita terlebih dahulu gitu. Jadi kita harus menerapkan yang namanya itu constructive thinking atau positive thinking gitu. Nah, ya bahasanya positive thinking lah ya gitu yang tadinya kita berpikirnya, "Aduh aku nggak bisa nih," tapi dibalik gitu, "Oke mungkin sekarang kita oke mungkin emang sekarang aku nggak bisa, cuma aku lagi belajar biar nanti aku bisa," seperti itu. Jadi lebih ke growth mindset gitu ya. Jadi kurang-kurangin dan jangan yang namanya itu self talk negatif gitu ya. Jadi kita harus selalu positif dan, kita afirmasi diri kita sendiri gitu. Terus juga kita harus latih visualisasi keberhasilan sebelum melakukan tugas penting gitu. Misalkan nih ada tugas yang susah gitu, mungkin contoh gampangnya juga kayak misal aku gitu ya nih, aku jadi trainer ini pertama kali gitu kan. Nah, aku tuh awalnya mikir, "Aduh gimana nih ya aku jadi trainer, bisa nggak ya?" Gitu. Cuma aku mencoba untuk constructive thinking gitu di diri aku sendiri kalau misal, "Oh nanti kalau misal udah selesai, aku udah jadi trainer, aku bakalan dapet, pembelajaran baru," gitu. Kayak misal aku jadi lebih pede untuk bicara di depan semua orang dan juga sharing sama teman-teman gitu. Nah, selanjutnya itu caranya itu juga sebelum itu, sebelum ke kadar setelahnya, kita juga harus melatih self awareness atau kesadaran diri gitu ya. Jadi self leadership ini penting gitu ya, eee, di mana kalau misal kita sadar gitu ya akan diri kita sendiri, kayak misal kita nih lakukan refleksi harian gitu. Kayak misalkan kita identify atau identifikasi hari ini kita mau ngapain, terus juga perasaan kita lagi seperti apa, dan juga kayak mungkin kayak kita harus vulnerable gitu ya, atau terbuka dengan diri kita sendiri juga untuk mengevaluasi keputusan dan perilaku yang sudah dilakukan. Nah, self observation gitu, kita harus harus melakukan observasi terhadap diri kita sendiri gitu, yang dimana termasuk dalam behavior focus strategies, yang dimana untuk mencapai self leadership yang bagus, seperti itu. Mungkin boleh di next, Kak. Oke, nah menetapkan tujuan yang jelas gitu ya. Jadi di sini ada suatu skema atau cara gitu ya. Jadi penelitian dari Man Study itu juga menunjukkan bahwa, eee kalau misal kita nentuin tujuan pribadi yang spesifik dan terukur, itu bisa meningkatkan motivasi dan kinerja kita sendiri gitu. Jadi self leadership itu kan dimulai dari kemampuan menentukan atau mengemudi arah hidup kita sendiri nih, kayak kita mau kemana, terus kita tujuannya tuh sebenarnya apa. Nah, kita tuh perlu pakai skema ini, SMART gitu ya. Jadi ini tuh singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan juga time bound gitu ya. Nah, kenapa sih gitu? Karena bahasanya gini nih, misalnya yang pertama aku bahas yang spesifik, tujuan kita tuh harus jelas gitu, nggak boleh ambigu. Nah, selanjutnya itu kita juga harus, tujuan kita itu tuh juga harus measurable atau kita tuh harus ada indikator keberhasilannya, kayak misal
indikator jelasnya tuh apa sih kalau misal kita udah bisa dibilang kalau misal kita udah berhasil. Nah, yang selanjutnya itu adalah achievable. Kita juga harus realistis gitu ya. Kita nggak bisa bikin bahasanya kayak goals yang terlalu tinggi banget untuk saat ini gitu. Jadi kita mungkin bisa dibilang baby steps gitu ya. Jadi kayak langkah-langkah kecil aja yang realistis, yang penting kita achievable tujuannya gitu. Nah, selanjutnya itu adalah relevan gitu. Jadi goals yang kita set itu juga harus relevan dengan apa yang sebenarnya kita mau capai nantinya gitu. Untuk visi jangka panjang dan juga untuk nilai pribadi kita tuh bagaimana. Selanjutnya itu adalah time bound. Jadi tujuannya itu yang kita set harus ada batas waktu yang jelas. Karena aku yakin nih di sini banyak juga mungkin yang deadliners. Karena aku sendiri juga kadang deadliners gitu ya. Jadi kadang kalau misal nggak ada deadline, kita eh nggak ngerjain-ngerjain atau kayak procrastinating gitu ya bahasanya. Jadi kita harus ada deadline-nya gitu untuk mencapai goals ini seperti itu. Nah, prinsipnya ini tuh sangat amat selaras gitu dengan strategi self goal setting dalam teori self leadership gitu, yang dimana akan membantu kita untuk mencapai goals kita dengan lebih efektif. Mungkin boleh di next. Nah, oke. Jadi manfaat dari self leadership itu apa aja sih gitu. Nah, yang pertama jelas banget gitu ya, self leadership itu merupakan fondasi utama sebelum seseorang memimpin orang lain gitu. Jadi kalau misal kalian ini mampu memimpin diri sendiri, kalian akan lebih sadar dari role kalian sendiri, terus juga tidak mudah bergantung pada arahan orang lain, terus juga kita akan mampu bertindak secara mandiri dan bertanggung jawab gitu. Kalau misalkan kita nggak punya self leadership ini, kepemimpinan itu hanya sebatas title doang gitu, kayak judul kalian doang gitu, bukan pengaruh kalian terhadap lingkungan dan juga bukan terhadap lingkungan doang, tapi terhadap diri kalian sendiri juga. Nah, selanjutnya self leadership ini juga akan membantu mengenali diri kalian sendiri dan juga tujuan hidup kalian sendiri gitu. Jadi self leadership ini akan membantu seseorang memahami kayak sebenarnya aku nih siapa sih, sebenarnya tujuan aku nih apa sih, dan nilai yang aku mau bawa ke masyarakat atau nilai yang mau aku bawa untuk diri aku sendiri ini apa sih gitu. Jadi kalau misal kalian udah mengenal diri kalian sendiri, keputusan dan tindakannya itu akan lebih terarah dan lebih terkemudi lah gitu bahasanya, tidak mudah goyah atau tidak plain plan gitu bahasanya. Dan juga self leadership ini merupakan fondasi untuk mendorong inisiatif dan tanggung jawab di dalam diri kita sendiri gitu. Mungkin boleh di next aja. Nah, chapter 2 yaitu inisiatif dan tanggung jawab. Tadi kan udah dijelasin juga ya kayak step-stepsnya itu gimana untuk kita mencapai self leadership dengan baik, yang dimana ini akan leads to inisiatif dan tanggung jawab di dalam diri kita sendiri. Mungkin boleh di next slide aja. Nah, apa sih inisiatif itu? Nah, ini ada citasinya lagi nih gitu ya, based on dari Bateman and Cran pada tahun 1993, inisiatif itu merupakan bagian dari proactive behavior, yaitu perilaku di mana individu itu mengambil tindakan untuk mengubah situasi atau menciptakan situasi baru, alih-alih hanya beraksi terhadap lingkungan yang sudah ada gitu. Jadi bahasanya misalkan nih lagi diskusi kelompok, nah semua anggotanya ini terlihat diam dan menunggu arahan dari ketua. Nah, menyadari waktu kan terus berjalan ya. Nah, ini mungkin studi kasus buat nanti gitu ya. Nah, ini contohnya nih kayak gini nih. Nah, terus inisiatif. Jadi contohnya ini nih, si Rina ini orang yang inisiatif gitu ya. Rina ini memberanikan diri untuk membuka pembicaraan dan mengusulkan langkah awal yang bisa dilakukan bersama. Nah, jadi dia tuh nggak nunggu perintah orang lain dulu, tapi dia tuh peka dan sadar gitu. Kalau misal situasi seperti ini harus segera diambil tindakan, dan juga ketika muncul kendala, Rina ini turut menawarkan solusi sederhana agar pekerjaan itu tetap berjalan. Nah, makanya ini adalah contoh dari sikap inisiatif yang udah ada tadi definisinya, yaitu si Rina ini menunjukkan bahwa ia memiliki sikap inisiatif gitu. Dia sadar gitu akan lingkungan sekitar dan kapan untuk mengambil suatu keputusan atau tindakan. Ya mungkin boleh di next. Nah, jadi kan tadi udah dijelaskan gitu ya. Jadi sikap inisiatif ini penting dikarenakan dari sikap inisiatif ini kita akan meningkatkan kepercayaan diri kita gitu. Kayak misal inisiatif tadi gitu ya, yang sebelumnya belum ada yang buka omongan, tapi terus dengan dia membuka omongan duluan, dia berarti kan mengambil langkah lebih awal gitu kan, yang dimana dia akan ada rasa kepercayaan diri atau
em, ada rasa kepercayaan diri atau mungkin dia jadi ngerasa kayak, "Oh, aku udah inisiatif nih, bagus," gitu. Jadinya itu akan meningkatkan kepercayaan diri kalian. Nah, terus selanjutnya itu akan membantu mengembangkan self leadership gitu. Yang dimana tadi udah disebutkan gitu ya. Jadi kalau misal emang step-step untuk mencapai self leadership dengan bagus itu adalah dengan inisiatif dan tanggung jawab juga teman-teman gitu. Jadi selanjutnya itu juga akan menciptakan peluang gitu. Jadi banyak kesempatan yang muncul bukan karena keberuntungan tapi karena keberanian kita untuk inisiatif mengambil peluang tersebut. Nah, cakupan inisiatif itu yaitu, misalkan tadi kayak misal lagi diskusi gitu, terus habis itu ada permasalahan sedikit gitu. Nah, tadi kan si Rina itu disebut kalau misal dia itu mengambil, solusi sederhana gitu ya. Ini kan bisa juga menjadi sebagai sikap preventif atau untuk mencegah masalah sebelum terjadi, terus juga secara inovatif dia akan mencari cara yang lebih efektif untuk melakukan tugas yang mungkin sebelumnya, tugas lama itu maksudnya tuh mungkin yang sebelumnya dia belum tahu nih harusnya bagaimana, tapi terus habis itu dia, menginovasikan sesuatu yang di mana dia secara inisiatif gitu. Nah, untuk juga pengembangan diri yaitu belajar skill baru. Nah, ciri-cirinya individu memiliki inisiatif itu apa? Yang pertama itu tidak menunggu diperintah untuk melakukan hal yang perlu dilakukan, terus juga cepat tanggap gitu ya terhadap adanya masalah, terus juga berani gitu untuk mengusulkan ide atau solusi dan juga mampu mengambil keputusan secara mandiri. Jadi intinya kita semua yang ada di sini harus memiliki sikap inisiatif, seperti itu. Mungkin boleh di-next. Nah, oke, selanjutnya selain dari inisiatif, dari kita, self leadership itu juga dibutuhkan yang namanya itu tanggung jawab gitu ya. Jadi menurut Schlansker pada tahun 1986, tanggung jawab itu merupakan hubungan psikologis antara individu dengan sebuah peristiwa atau tugas dan serangkaian aturan yang berlaku. Ini melibatkan keyakinan bahwa seseorang ini memiliki kendali atas tindakannya dan harus menanggung konsekuensi dari hasil tindakan tersebut. Jadi intinya tanggung jawab itu adalah beraninya untuk, kesadaran mereka untuk mengambil konsekuensi dari hasil tindakan atau hasil keputusan mereka yang sudah mereka ambil di awal gitu. Jadi intinya kesadaran dan kesediaan seseorang untuk menerima konsekuensi gitu. Nah, individu yang bertanggung jawab ini tidak akan menyalahkan orang lain atas kesalahan yang terjadi, melainkan berani untuk mengakui dan memperbaikinya. Jadi diharapkan kita semua di sini memiliki rasa tanggung jawab gitu ya. Bukan diharapkan lagi tapi diwajibkan gitu ya guys, kita semua harus memiliki rasa tanggung jawab seperti itu. Oke, mungkin boleh di-next. Nah, jadi tanggung jawab itu juga merupakan fondasi dari karakter dan kepemimpinan diri, self leadership gitu ya. Karena dari tanggung jawab ini kita akan membentuk kepercayaan dari orang lain, meningkatkan kedisiplinan dan komitmen, mendorong penyelesaian tugas tepat waktu gitu ya. Terus juga menguatkan integritas secara pribadi. Nah, caranya gimana sih gitu untuk menumbuhkan rasa sikap tanggung jawab? Yang pertama nih dari baby steps lagi nih, langkah kecil gitu. Menepati janji kecil gitu. Jadi dibiasakan untuk konsisten pada komitmen sederhana karena karakter atau behavior itu dibangun dari kebiasaan kecil gitu. Jadi mau misalkan kayak, janji pada diri kita sendiri gitu ya, kayak misalkan nih kita hari ini, "Oke, aku janji aku hari ini mau ngerjain tugas ini," gitu. Nah itu ditepati gitu ya guys, karena itu salah satu step untuk kita bisa membangun rasa tanggung jawab kita lebih kuat di dalam diri kita sendiri. Terus juga selanjutnya itu adalah berani mengakui kesalahan gitu. Jadi, mengakui kesalahan itu bukan tanda dari kelemahan tapi kedewasaan gitu. Karena ya balik lagi gitu ya, tanggung jawab itu kan kita menerima konsekuensi dan menyadari gitu ya dari diri kita sendiri gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Nah, selanjutnya itu adalah untuk evaluasi diri secara berkala gitu. Jadi kita bisa untuk merefleksikan, melihat apakah tindakan kita udah sesuai komitmen kita di awal atau belum, seperti itu. Oke, mungkin boleh di-next aja. Nah, selanjutnya kita ada latihan sedikit nih. Aku mau ngasih kalian mungkin sekitar 3 menit buat baca dan juga untuk jawab pertanyaannya. Nah, mungkin boleh dijawab di chat gitu ya guys. Oke, aku tunggu 3 menit sampai 19.37 gitu. Jadi boleh 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 dibaca dulu sama dijawab di chat gitu ya.
Kalau sudah ada yang punya jawabannya, boleh langsung aja dikirim di chat ya guys. Oke, aku tunggu sampai 2 menit lagi. Yuk, yuk, 1 menit lagi mungkin. Aku tunggu. Ini belum ada yang jawab nih di chat nih. Ayo, yuk, yuk, yuk. Dijawab, dijawab. Lumayan gampang kok soalnya. Oke, karena udah jam 19.37, jadi waktunya udah habis. Tapi aku lihat belum ada nih ya yang kirim lewat chat. Mungkin boleh di next slide aja. Oke, oke. Mungkin ada nih dari Kak Jessica. Oke. Oke, kalau misal dari Kak Jessica, menurutku Sita menunjukkan inisiatif yang lebih baik daripada Randi dan Budi. Karena ketika ada masalah, ia memilih untuk tetap melaksanakan tanggung jawabnya, ketika yang lain memilih untuk mengerjakan tanggung jawab seadanya tanpa peduli terkait anggota yang lain. Ia juga memilih untuk memedulikan komunitasnya tanpa tidak mencari dan tidak mencari alasan untuk lari dari tanggung jawabnya saat ada masalah. Oke, nice, nice. Ada dari Kak Zikri juga, gitu ya. Iya, betul banget. Sita itu nunjukin sifat inisiatif pribadi dan juga kepedulian terhadap komunitasnya. Oke, bagus guys. Nice, nice. Oke, mungkin mungkin boleh next next slide, next slide. Next slide lagi. Nah, aku mau sharing session gitu. Tadi kan by chat gitu ya. Aku mau denger dong dari kalian gitu secara on mic gitu. Mungkin yang udah lewat chat juga boleh antara Kak Zikri, Kak Lola atau Kak Indinur boleh lewat on mic mungkin atau mungkin yang lain belum ada yang jawab gitu. Boleh langsung di on mic aja gitu. Aku tunggu ya guys. Yuk, yuk, ini salah satu implementasi inisiatif nih guys. Ayo on mic, siapa yang mau sharing ke teman-teman lainnya juga gitu, selain dari chat aja. Yuk, yuk, guys, guys, ini materinya inisiatif loh. Ayo, ayo, raise hand, raise hand. Boleh, boleh, Kak Lola. Halo, suaraku kedengeran kan ya, Kak? Aman banget. Oke, jadi tadi kan aku udah sempat ngirim jawaban juga di kolom chat, dan menurutku apa yang tadi Sita lakukan itu adalah sebuah effort yang sangat perlu diapresiasi, dan juga itu nggak mudah loh untuk berjalan sejauh 2 kilometer dengan kondisi hujan gitu kan. Dan dengan kondisi timnya juga yang tadi disebutin di soal bahwa so apa timnya itu seakan mereka tuh pada nggak peduli gitu karena menganggap eh,
ya udah emang udah ujian kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Padahal sih sebenarnya kan kalau mereka punya inisiatif, terus juga mereka punya rasa tanggung jawab akan keterlaksanaan program mereka, pastinya hati mereka akan tergerak gitu, walaupun sesulit apapun yang harus mereka lakukan gitu. Jadi tadi kenapa menurutku itu adalah sebuah inisiatif dan juga tanggung jawab, ya karena Sita tetap melakukan hal apapun, tetap mengusahakan yang terbaik meskipun keadaannya di luar apa ya, kayak di luar prediksi gitu, dan eh, nggak menunggu teman-temannya gerak dulu, tapi dia yang menjadi pionir atau menjadi orang pertama yang bergerak gitu. Kayak gitu sih Kak, kalau menurutku. Oke, bagus banget kalau lah. Thank you so much udah sharing ke teman-teman yang lain juga gitu ya. Kayak itu udah bener banget gitu. Thank you so much dan juga kalau lah juga udah nunjukin nih inisiatifnya gitu ya. Karena udah raise hand gitu dari tadi aku minta tolong pada raise hand untuk sharing session gitu. Jadi tepuk tangan gitu ya buat Kala. Nice, 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 nice. Oke, mungkin boleh kita langsung ke next session. Oke, lanjut kita akan game session gitu ya guys. Jadi kita akan ice breaking sebentar. Boleh nih, Nit. Yuk, 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 yuk. Kita akan main games. Halo, sebelumnya apakah suaraku terdengar dengan jelas ya, teman-teman? Aman sekali nih, Nit. Oke, halo teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Widya yang udah menyambut aku dan tentunya sudah menyampaikan materi yang sangat-sangat gong banget ya. Tepuk tangan dulu dong. Nah, setelah kita mendapatkan banyak ilmu dan insight baru, sekarang kita akan memasuki sesi yang tidak kalah seru, yaitu sesi game. Sebelumnya, kenalin aku Ninit yang akan memandu teman-teman buat sesi game kali ini. Jadi teman-teman tuh nggak usah tegang, santai aja, nikmati permainannya dengan sangat santai gitu. Sebelum kita masuk sesi game, aku mau jelasin rules-nya terlebih dahulu ya. Rules-nya itu pada game kali ini, teman-teman tuh diminta untuk menebak tempat yang sedang atau didatangi oleh seseorang yang terdapat pada gambar. Nah, untuk menjawab pertanyaannya, teman-teman harus melakukan raise hand terlebih dahulu. Nanti aku akan milih dua peserta yang paling cepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Apakah sampai di sini teman-teman ada yang mau tanyakan? Aman ya kan? Oke, jadi kita langsung next aja ke gamesnya. Nah, next. Nah, teman-teman, ini yang pertama contoh dulu ya. Siapa yang mau jawab gambar di yang pertama ini? Di manakah Messi? Ada yang mau jawab nggak, teman-teman? Messi sedang di mana nih? Dia lagi main bola, nendang, muter-muter ya. Nggak tahu itu kenapa. Wih, Hafiz keren. Bener banget, Monas. Jadi Messi lagi main bola di Monas ya. Oh iya, bener banget teman-teman. Waduh, ketahuan iya lagi. Oke, masih lagi nendang ke Monas. Jadi kita udah itu awalannya. Jadi kita langsung ke games selanjutnya. Next. Nah, ini gambar ini Lisa lagi minum ini. Kayaknya minum matcha. Minum matcha di mana ya? Ada yang tahu nggak jawabannya? Aku maunya resen dong teman-teman yang tercepat. Ini Lisa lagi minum nih. Lah, minum ya? Bukan dong, bukan. Bukan warung Madura. Bukan warung Madura ini ya teman-teman. Ayo ada yang bisa jawab nggak? Ada yang mau jawab? Raisen dong. Ini Lisa udah sangat happy dan bahagia ini. Minum di tempat yang nggak tahu ya. Itu tadi kayaknya eh Kak Andika Raisen deh. Boleh dong dijawab. Itu warung Madura saya betul. Tapi bukan itu guys jawabannya. Ayo ada yang tahu nggak jawabannya?
Kayaknya tadi ada yang resen. Oke, boleh Kak Anissa. Langsung on mic aja. Halo Kak Ninit. Halo, di mana nih Kak? Lisa lagi minum minum matcha di mana nih? Kalau menurut aku ya kayaknya Lisa lagi di Jepang nggak sih? Oke, tempatnya sih kalau ditanya tempatnya di mana kayaknya? Toko apa Di gitu? Family Mart, Oke, Family Mart boleh kita. Jepang. Oke, kita keep dulu ya. Ada yang mau nambahin jawaban lagi? Atau emang udah nih sama kayak Kak Anissa semua? Sama Kak, sama setuju. Oke, sama ya. Kita next slide. Kita lihat jawabannya. Dia benar Kak Anissa, tepuk tangan. Udah tahu langsung ya kalau itu Family Mart. Mantap, keren, keren. Next, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, ini agak susah nih kayaknya. Ini Suga ini lagi kemana ya? Dia lagi liburan gitu ke kayaknya ke ada gunungnya, ada ih coba gue rawa pening. Mana ada rawa pening? Ada danau-danaunya. Ayo ada yang tahu nggak? Ada yang mau resen? Laki gue, iya Far, iya. Tenang aja, nggak ada yang ngerebut kok. Ini tuh clue-nya tuh dia terkenal kok guys, tapi terkenalnya di eh, terkenal lah ada ceritanya juga. Ragunan, bukan ya Kak Zikri? Lek Como, mana itu ya? Ada yang mau jawab nggak teman-teman? Danau Toba. Nah, Farah boleh on mic nggak Farah? Assalamualaikum, Danau Toba. Oke, apakah teman-teman semua setuju kalau itu Danau Toba? Setuju. Oke, kita lihat ya apakah itu Suga sedang di Danau Toba. Next slide. Anjay, benar. Danau Toba cakep banget. Bayangin kapan lagi Suga ke Danau Toba ya kan? Oke, kita next ke gambar berikutnya. Ngedit sama gue, iya Far. Iya emang ngedit sama lu. Nah, Justin Bieber ini bareng-bareng sama teman-temannya ini. Dia lagi di tempat mana ya ini ya kayaknya? Ada orang, ada kursi, ada apa itu? Pacar aku, oh my god, baik juga ya warnet bro. Oke, boleh dijawab. Ada yang mau jawab nggak? Mungkin aku tunjuk ya. Kak Zikri deh. Boleh dijawab nggak Kak Zikri? Itu Justin Bieber nyanyi tapi dia lagi kemana ya? Nah, ini tuh warnet tetangga saya. Kebetulan gue ke situ Oh, ketemu. oh gitu. Teman-teman setuju nggak kalau ini warnet tetangganya Kak Zikri? Buat BTS setuju. Oke, kita langsung next slide ya buat tahu jawabannya. Bener banget. Justinnya nggak lagi nyanyi tapi dia pengen warnetan guys sama teman-temannya tuh banyak banget di situ. Tumben ya dia lagi bosen untuk nyanyi ya. Next kita ke gambar selanjutnya. Nah, Woody ini lagi bertamu kemana ini? Salah universe ya, dia lagi itu keliling universe teman-temannya gitu. Ada yang tahu nggak? Ayo, di mana ini? Au ya, au. Aku pengen siapa ya? Kak Aprilia deh buat jawab. Ini Woody lagi kemana ya? Ini dia lagi bertamu di mana ini? Rumah siapa Rumah ini ya? opah. Rumah opah Kak, kampung durian runtuh. Apa? Bener nggak jawabannya atau ada jawaban lain teman-teman? Kayaknya sama semua sih ini. Kayaknya kalian itu ya sehati semua ya. Salut salut. Kita next. Durian jatuh. Benar. Hai. Itu pennya lagi nyambut si Budinya.
Oke, kita ada kayaknya slide terakhir gambar. Eh, nah, ini Billie Eilish lagi kemana ya? Liburan dengan dua jari. Tangkuban Perahu. Bukan, Des, bukan. Bromo Nganjuk. Si Teteh promo Nganjuk. Iya, siapa nih? Yang bener yang mana ini? Satu aja yang bener yang mana Nganjuk atau Bromo atau Tangkuban Perahu? Bromo, semua jawabnya Bromo kayaknya ya. Mungkin Bromo nggak sih? Kita langsung aja jawab di manakah Billie Eilish. Kita langsung next slide. Masya Allah, akhirnya liburan ke Bromo. Bener banget teman-teman jawabannya. Billie Eilish lagi ke Bromo, guys. Jadi kalau kalian pengen ketemu Billie Eilish, langsung aja ke Bromo besok ya. Kita langsung ke sana. Terus next slide kayaknya masih ada satu deh. Nah, ini Ronaldo lagi makan di mana? Kayaknya dia pengen makan deh. Ini restoran gitu, guys. Ada yang bisa tebak gak dia kemana gitu? Di restoran tempat apa ini? Gacoan. Ada yang jawab, aku jawab gacoan. Ada yang lain nggak? Naspat sederhana ya. Bisa jadi, bisa jadi. Gila sih kalau beneran gacoan. Oke, Ronaldo makan ujang keju. Iya, dia sukanya itu masakan khas Indonesia. Yuk kita langsung aja deh. Oke, kita langsung. Nah, bener banget. Ronaldo lagi makan di gacoan. Mungkin sesi gamesnya teman-teman udah selesai. Waduh, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dan ikut semangat teman-teman buat next sesi selanjutnya. Aku kembalikan ke Kak Widya. Dadah teman-teman, terima kasih. Oke, teman-teman, gimana tadi session gamesnya? Jujur seru banget. Aku banyak ngakak sih gitu, apalagi di chatnya kocak-kocak banget. Oke, so fun, yes betul banget. Oke, karena tadi kita udah istirahat gitu ya, kita udah mendinginkan kepala kita dari teori-teori, aduh banyak gitu ya. Kita langsung masuk ke teori lagi, nggak apa-apa gitu ya guys, sedikit lagi kok, tenang saja gitu. Oke, boleh langsung next slide aja. Nah, next kita akan belajar mengenai pengambilan keputusan sederhana, yaitu chapter ketiga gitu. Boleh langsung di next aja. Nah, jadi gimana sih gitu cara mengambil keputusan yang baik? Ini ada citasinya lagi nih guys gitu. Menurut Stephen and Timothy pada tahun 2013, mereka itu mendefinisikan pengambilan keputusan itu merupakan proses reaksi terhadap suatu masalah. Nah, masalah adalah perbedaan antara keadaan saat ini, actual state, dan juga keadaan yang diinginkan, desired state, yang mengharuskan seseorang untuk mempertimbangkan tindakan alternatif. Nah, jadi bahasanya itu juga pengambilan keputusan yang baik itu merupakan proses kita dalam memilih pilihan yang terbaik dari beberapa opsi yang ada gitu. Nah, kita kan pasti dalam mengambil keputusan itu kan mempertimbangkan banyak hal ya. Kita bisa mempertimbangkan dari data, pengalaman kita sendiri, atau kondisi yang sedang kita hadapi. Nah, keputusan yang diambil ini harus diambil dengan tujuan yang jelas, tidak terburu-buru, dengan kepala dingin, serta memikirkan konsekuensi dan dampaknya bagi diri sendiri maupun orang lain nantinya tuh gimana. Jadi keputusan yang diambil ini diharapkan bisa meminimalisir resiko dan juga membawa hasil yang lebih positif untuk nantinya, seperti itu. Next slide. Nah, langkah-langkahnya gimana sih cara untuk mengambil keputusan yang baik gitu ya. Jadi untuk alur langkah sistematisnya itu, yang pertama itu kita harus pahami dulu nih masalahnya dengan jelas gitu. Jadi kita harus kenali apa yang sedang dihadapi dan juga tentukan tujuan dari keputusan yang akan diambil agar nanti tidak salah arah. Nah, selanjutnya itu kita juga perlu kumpulkan informasi yang relevan gitu sebelum kita memutuskan suatu hal. Jadi kita harus cari data, fakta, dan masukan yang mendukung gitu agar keputusan kita ini tidak hanya dari point of view kita semata gitu. Karena mungkin kan dari banyaknya insight, dari banyaknya kita tahu hal-hal di luar sana, itu kan kita juga bakal lebih wise atau bahasanya
bijak gitu ya dalam mengambil keputusan yang baik. Nah, selanjutnya itu kita juga harus mempertimbangkan pilihan dan dampaknya. Kita harus bandingkan nih kayak beberapa alternatif yang ada gitu. Kita juga harus pikirin resikonya kalau misal kita pilih opsi ini, resikonya apa, konsekuensinya apa, dan juga kita cari yang resiko dan konsekuensinya itu paling minimal gitu lah ya negatifnya. Nah, habis itu kita harus tentukan keputusan dan bertanggung jawab. Setelah kita mengambil keputusan itu, kita pilih opsi terbaik, kita udah yakin gitu ya. Selanjutnya itu kita akan harus menjalankan itu dengan komitmen atau kita harus mempersiapkan diri untuk menerima konsekuensi dari pilihan kita seperti itu. Selanjutnya mungkin boleh di next. Nah, oke, hambatan dan solusinya dalam pengambilan keputusan gitu. Bisa jadi nih dalam mengambil keputusan kita karena terlalu banyak pilihan, kita tuh jadi terlalu bingung gitu kayak aduh bingung nih menentukan pilihannya gitu karena mungkin opsinya itu terlihat sama-sama baik terus juga kayak setara gitu impactnya. Nah, solusinya itu adalah kita harus menentukan prioritas dan juga fokus pada pilihan yang paling sesuai dengan tujuan utama. Kayak tadi di awal, setelah kita memilih atau kita mengambil nih opsi keputusannya itu, setelah itu kita harus menerima konsekuensinya. Jadi menurut aku sih ya setiap keputusan atau setiap opsi itu pasti ada minus plusnya, tapi kita ambil yang paling minimalis ya, yang paling minimal negatifnya seperti itu. Nah, mungkin dalam kita mengambil keputusan juga ada yang namanya itu pengaruh emosi gitu. Nah, keputusan ini bisa diambil kalau misal kita nih lagi marah, lagi takut, lagi terlalu senang gitu. Itu tuh jangan ya guys gitu. Jadi itu salah satu hal yang harus dihindari pada saat kita mau mengambil keputusan. Solusinya itu adalah dengan tenangkan diri terlebih dahulu dan juga beri waktu sebelum memutuskan sesuatu yang penting. Jadi kita harus memutuskan suatu hal dengan kepala yang dingin dan hati yang tenang. Seperti itu. Mungkin langsung di next aja. Nah, kita juga nih biasanya kayak misal mau mengambil keputusan, kita kebanyakan mikir atau overthinking, takut salah atau takut gagal gitu. Kita ragu nih mengambil keputusannya karena takut akan konsekuensinya gitu. Nah, tadi aku udah sebutin juga gitu ya, aku udah mention kalau misal setiap keputusan atau setiap opsi itu pasti punya resikonya. Dan kalaupun misal emang nanti resikonya itu mungkin nggak sesuai harapan kita atau konsekuensinya juga tidak sesuai harapan kita, itu it's okay gitu ya guys. Itu bisa menjadi bahan pembelajaran kita ke depannya dalam mengambil keputusan gitu. Nah, hambatannya juga nih, misal kalian kurang percaya diri gitu dalam mengambil keputusan. Jadi kalian meragukanlah kemampuan diri kalian sendiri untuk mengambil keputusan yang tepat gitu. Nah, solusinya itu adalah percaya sama diri kalian sendiri. Kayak tadi ya, self leadership gitu. Ini kan inti dari semuanya itu kan adalah memimpin diri kita sendiri gitu ya. Jadi kita harus percaya akan kita mau ngebawa diri kita kemana, terus juga percaya akan proses yang sudah dilakukan dan juga perkuat keyakinan dengan evaluasi yang matang nantinya. Seperti itu. Mungkin boleh di next. Nah, ini ada soal lagi kayak tadi gitu ya. Kita bakalan ada studi kasus lagi. Aku bakalan nunggu ini selama 3 menit sampai 19 sampai jam 20:01 seperti itu. Mungkin boleh dibaca dulu nanti jawabnya juga lewat chat gitu ya guys. Aku tunggu.
Oke, mungkin aku tambahin deh waktunya sampai 8:02. Oke, oke, oke. Nanti jawab di chat lagi kayak tadi. Oke, udah ada yang jawab nih Kak Zikri. Jawabannya Rani sepertinya harus mengambil tindakan, yaitu mengadakan rapat evaluasi untuk mencari akar masalah dan menyusun solusi bersama. Karena dengan hal ini bisa menjaga koordinasi tim dan tanggung jawab bersama. Dampaknya itu persiapan bisa kembali terarah, kerja sama tim bisa membaik, dan kepercayaan pihak-pihak lain juga tetap terjaga. Oke, bagus sekali. Oke, Hafiz. Kalau dari aku, Rani tetap mempertahankan rencana awal dengan harapan divisi tersebut menyelesaikan tugas tepat waktu. Oke, kalau dari Naomi nih, lumayan panjang nih ya kalau dibacain. Intinya itu mengadakan rapat evaluasi lagi gitu ya, sama kayak Kak Zikri tadi, untuk mencari tahu penyebab masalah dan menyusun solusi bersama. Nah, oke dari jawabannya udah bagus banget gitu ya. Berarti kalian eh pay attention gitu ya dari apa yang aku jelasin tadi dalam masalah pengambilan keputusan seperti itu. Mungkin boleh. Oke, ada lagi. Boleh, boleh. Nice, nice. Kalau misal thank you ya Kak Jessica and Kak Selfie. Oke, ditanyakan dulu melalui rapat dengan divisi terkait. Mengadakan rapat evaluasi. Yes, betul ya guys. Ini juga erat hubungannya sama komunikasi gitu ya guys. Jadi dari setiap permasalahan atau misalkan adanya hambatan-hambatan kayak gini juga perlunya ada komunikasi dan juga keputusan setelah itu gimana solusinya gitu. Oke Ninit, OMG, thank you. Harus buat evaluasi lagi. Nah, betul sekali ya guys. Jadi, thank you so much yang sudah menjawab studi kasus ini dan kalian udah keren-keren banget, udah pada paham gitu ya. Jadi kita langsung next slide aja. Aku seneng nih kalau misal pada aktif-aktif begini. Nice, nice. Nah, ini chapter terakhir ya guys. Kalian jangan ngantuk dulu gitu ya. Jadi ini sebentar lagi selesai. Tenang aja gitu. Nah, chapter 4 ini kita akan mempelajari juga tentang mempengaruhi tanpa memerintah gitu. Gimana sih? Coba boleh next slide. Nah, ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga nih, gitu ya. Jadi, pengaruh itu merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu. Oh, bisa dari orang, bisa dari benda yang ikut membentuk watak kepercayaan atau perbuatan seseorang, gitu ya. Yang dimana artinya itu sesuatu yang memiliki pengaruh punya kekuatan untuk mengubah atau membentuk sikap, pikiran, atau tindakan orang lain gitu. Makanya tadi aku udah sebut juga kalau misal pengaruh itu merupakan kata kunci dari development class kita kali ini dari self leadership gitu, yaitu mempengaruhi diri sendiri dan juga mempengaruhi yang nantinya akan mempengaruhi orang lain atau tim kita gitu.
Nah, secara kalau misal bahasa itu kan kalau perintah itu menggerakkan orang karena mereka takut atau terikat aturan gitu ya, kalau misal secara perintah. Nah, kalau misal pengaruh itu caranya beda gitu. Caranya itu menggerakkan orang karena mereka percaya dan setuju dengan nilai kita gitu. Jadinya kita sebagai leader seharusnya itu tidak bukannya sebenarnya perintah itu juga perlu gitu ya, biar mereka lebih taat atau kayak mereka lebih aware akan peraturan, tapi caranya itu yang lebih benar atau lebih efektif itu yaitu dengan cara kita mempengaruhi mereka gitu. Jadinya mereka itu lebih adanya terbangunlah rasa percaya mereka ke kita, terus juga setuju dengan nilai apa yang kita bawa gitu. Nah, fungsinya itu apa? Fungsinya itu adalah untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan gitu. Jadi pemimpin yang mempengaruhi tanpa memerintah itu harus memiliki trust atau kepercayaan terhadap timnya, terhadap diri mereka sendiri. Jadi kredibilitas ini dibangun melalui kompetensi, terus juga secara konsistensi perilaku. Jadi ketika anggota timnya ini percaya ke kita sebagai leader gitu, misalkan ya, kan habis itu tim kita itu kan akan mengikuti arahan tanpa perlu diperintah secara formal atau bahasanya kayak secara eh jatuhnya tuh kayak nakut-nakutin gitu ya, kayak tegang gitu lah ya bawaannya. Jadi kalau misal pembawaan kita itu kita membawa pengaruh dengan baik itu kan lebih enak gitu ya bagi mereka. Nah, selanjutnya itu juga akan membangun hubungan gitu yang dimana pengaruh tanpa perintah itu jadi tuh intinya pemimpin itu harus memiliki empati atau kemampuan komunikasi interpersonal. Jadi kalau misalnya secara pengaruh itu kan kita hubungan dari timnya itu kan akan lebih baik, terus juga secara emosional kita akan jadi lebih dekat. Jadinya tuh kecerdasan emosional ini juga mampu memahami kebutuhan dan perspektif anggota tim lain seperti itu. Oke, mungkin boleh di next. Nah, fungsinya itu selanjutnya ini akan memberdayakan gitu ya. Jadi daripada memerintah gitu ya, pemimpin bisa memberikan ruang bagi anggota untuk berinisiatif tadi yang udah aku sebutin juga gitu ya, inisiatif dan mengambil keputusan. Nah, pemberdayaan meningkatkan rasa memiliki atau kayak bahasanya nih semua member dari tim itu tuh merasa punya andil gitu lah ya di dalam kerja tim mereka gitu dan rasa tanggung jawab kalau misalkan leadernya itu bukan cara memerintah secara formal atau secara pengaruh dengan pendekatan secara emosional itu akan lebih bagus gitu ya pada akhirnya. Nah, terus juga menjadi role model gitu. Jadi pemimpin itu harus lead by example gitu ya bahasanya. Jadi leader yang baik itu harus mencontohkan yang bagus yang dimana kayak tadi self leadershipnya itu harus bagus. Nah, itu kan kelihatan ya gitu dari orang lain kayak misal, oh itu orang time manajemennya bagus banget, terus kayak tim manajemennya bagus banget. Nah, itu kan akan mempengaruhi orang lain juga gitu ya dengan dia melihat leadernya terus kayak oh leader aku kayak gini aku juga pasti akan secara nggak langsung pasti akan kebawa gitu karena apalagi kerja tim dengan jangka waktu yang lama itu pasti akan saling mempengaruhi gitu makanya kenapa kalau misal kita kayak misal circle temenan itu secara kecil aja gitu ya bukan dari secara komunitas kayak misal kita circle temenan pasti kan kita disebutnya kayak temen kamu ya merefleksikan diri kamu gitu. Nah, itu sama aja kayak gini. Kalau misal pemimpinnya itu udah lead by example, berarti timnya seharusnya juga seperti itu, kayak gitu. Nah, terus juga dari ini akan mendorong kolaborasi dan partisipasi juga, jadinya leadernya itu atau pemimpinnya itu akan melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan gitu. Jadi secara demokrasi gitulah ya. Jadinya nggak yang kayak formal bos gitu. Jadi intinya leader dan bos itu hal yang sangat amat berbeda gitu. Intinya leader itu harus memberikan bukan cara memerintah secara formal gitu lah ya intinya. Jadi partisipasinya itu akan menciptakan rasa dihargai dan juga meningkatkan komitmen terhadap hasil bersama gitu. Jadinya nanti hasil dari kerja timnya itu rasanya itu kayak milik bersama gitu, bukan milik cuma kayak oh ya karena gue doang nih kayak misal leadernya kayak ya kan gue yang memerintah gitu jadinya ya ini semua karena gue nggak gitu tapi semuanya itu secara inklusi gitu lah ya secara demokrasi juga gitu demokratif gitu. Nah jadi intinya memengaruhi tanpa memerintah itu berfungsi untuk membangun kepemimpinan yang berbasis kepercayaan, inspirasi, relasi, pemberdayaan, keteladanan, dan juga kolaborasi. Seperti itu. Jadi pendekatan secara ini mempengaruhi tanpa memerintah itu
merupakan salah satu cara yang paling efektif gitu ya dalam setiap dari setiap community, organisasi gitu karena mendorong motivasi dari dalam diri mereka nih, dari tim membernya gitu dalam komitmen jangka panjang dibandingkan kepemimpinan berbasis otoritas yang secara formal atau hierarki yang secara formal. Kayak tadi aku bilang bos gitu ya. Kalau misal bos itu sangat amat berbeda dengan leader. Seperti itu. Oke, mungkin boleh di next slide. Nah, caranya gitu ya, untuk mempengaruhi tanpa kata perintah, kita akan menggunakan 4 pilar ini. Jadi ada beberapa pilar gitu ya, untuk kita belajar caranya itu, cara mempengaruhi tanpa memerintah tuh gimana sih gitu. Nah, yang pertama itu kita harus mempunyai integritas dan juga konsistensi. Yang dimana integritas itu kan adalah kesesuaian antara nilai, perkataan, dan tindakan gitu ya. Jadi seseorang yang memiliki integriti yang tinggi itu kan mereka akan bertindak jujur, terus juga memiliki prinsip moral, terus juga memiliki tetap melakukan hal yang benar meskipun tidak ada yang mengawasi gitu. Nah, dalam konteks kepemimpinan atau leadership, integritas itu menjadi dasar kepercayaan karena anggota tim melihat bahwa pemimpin itu tidak berubah-ubah dalam prinsip dan komitmennya. Jadi kan akan mempengaruhi timnya gitu ya. Kayak yang tadi aku udah bilang juga kata kuncinya di sini adalah lead by example atau memimpin berdasarkan mencontohkan gitu ya dari diri mereka sendiri ke orang lain. Jadinya tingkat kepercayaan, terus juga tingkat secara kedekatan secara emosional itu juga dekat gitu ya. Nah, boleh mungkin langsung di next aja. Nah, selanjutnya ini adalah komunikasi empatik karena kita sebagai leader itu juga harus memiliki empati yang tinggi gitu ya. Jadi komunikasi ini agak typo ya. Jadi komunikasi empatik ini merupakan cara berkomunikasi yang menunjukkan kepedulian, perhatian tulus, juga pemahaman terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Nah, kalau misal konteksnya ini di kepemimpinan secara hierarki gitu ya, komunikasi simpatik ini berarti pemimpinnya itu tidak hanya fokus pada tugas dan target, tapi juga memperhatikan kondisi emosional, motivasi, dan juga kesejahteraan anggota dari tim tersebut gitu. Jadi nggak melulu tentang kerja 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 gitu ya bahasanya, tapi kita juga harus memperhatikan nih kondisi emosional mereka tuh kayak gimana, motivasi mereka tuh ada di organisasi itu sebenarnya mereka tuh apa yang mau mereka kembangkan, terus juga sebagai leader itu harus memfasilitasi hal tersebut gitu ya. Jadi kita harus pay attention banget gitu lah ya ke semua anggota tim, bukan hanya dari tugas dan target, deadline-deadline, tapi juga kita harus dekat secara emosional dan juga kesejahteraan mereka harus dijamin, seperti itu. Nah, ini menurut Daniel Goleman dalam Emotional Intelligence, itu juga ya, ini ya, empati itu merupakan salah satu implementasi dari kita memiliki emotional intelligence itu ya, di mana kemampuan memahami dan mengelola emosi diri serta orang lain merupakan faktor penting dalam efektivitas dari kita sebagai leader, seperti itu. Nah, berbicara untuk mengerti bukan sekedar untuk menjawab gunakan bahasa kita daripada saya atau kamu gitu. Jadi kita harus sebagai tim atau sebagai leader itu harus membawanya itu bersama-sama, bukannya kayak ya saya atau kayak ya kan aku yang merintah gitu, jangan kayak gitu. Tapi kita harus membangkitkan atau membawa secara bersama-sama seperti itu. Oke, mungkin boleh next slide. Nah, kita harus juga menjadi pendengar aktif. Ini salah satu implementasi dari kecerdasan emosional juga tadi ya gitu. Kita harus active listening gitu. Karena kita harus bahasanya mendengarkan lawan bicara dengan penuh perhatian, memahami isi pesan apa yang mereka kasih ke kita, terus juga kita harus menangkap emosi yang tersirat atau yang mereka bawa gitu, serta memberikan respons atau bahasanya kayak interaksi dua arah gitulah ya, yang menunjukkan bahwa pesan tersebut itu dipahami dengan baik gitu. Nah, dalam kepemimpinan, menjadi pendengar aktif itu juga berarti pemimpin tidak hanya mendengar untuk menjawab, tapi juga mendengar untuk memahami. Nah, ciri-cirinya itu apa? Kalau misal active listener itu berarti yang pertama itu kita harus memberikan perhatian penuh, tidak sibuk sendiri atau memotong pembicaraan saat mereka lagi berbicara, terus juga kita harus menggunakan kontak mata dan bahasa tubuh yang positif, dan juga kita harus pay attention, kita tunjukin kayak ini interaksi beneran, interaksi one on one gitu ya bahasanya. Terus juga untuk mengajukan pertanyaan klarifikasi kayak misal, oh iya kayak gitu ya. Terus kayak misal kita tuh bahasanya biar mereka ngerasa didengerin gitu lah ya, nggak yang cuma kita ngeliatin doang atau kayak mereka
bicara tapi kita sebenarnya nggak pay attention gitu. Terus juga kita harus mengulang atau merangkum inti pembicaraan untuk memastikan pemahaman kita gitu. Terus juga tidak langsung menghakimi atau menyalahkan, tapi juga perlu proses memahami dan juga habis itu kita bicarakanlah setelah itu gimana, seperti itu. Oke, mungkin boleh di next. Nah, chapter 5 ternyata ini tadi belum belum terakhir ya guys. Sorry, aku lupa gitu ya. Nah, selanjutnya ini chapter terakhir guys, serius-serius gitu. Jadi jangan ngantuk dulu bentar lagi gitu. Jadi kita akan bahas keteladanan dalam perilaku seperti itu. Oke, mungkin boleh di next slide aja. Nah, apa sih arti dari keteladanan? Jadi, keteladanan dalam perilaku ini merupakan bentuk kepemimpinan yang menekankan kesesuaian antara perkataan dan tindakan gitu. Jadi, bahasanya ini konsepnya itu dengan istilah the walk the talk gitu. Yang berarti seorang pemimpin tidak hanya berbicara tentang nilai, aturan, atau visi, tapi juga menunjukkan nyata gitu ya. Jadi, kayak kita nggak cuma ngomong-ngomong doang, tapi beneran kita kerjain gitu. Jadi itu adalah keteladanan. Nah, kalau misalnya dalam organisasi ini, keteladanan itu menjadi sumber pengaruh yang kuat gitu. Karena anggota tim itu cenderung meniru apa yang mereka lihat, bukan apa yang hanya mereka dengar. Makanya tadi aku udah bilang kuncinya adalah lead by example. Jadi aku akan selalu mengingatkan lead by example gitu ya guys, sebagai leader seperti itu. Oke, ini juga ada menurut John C. Maxwell gitu ya. Jadi salah satu hukum kepemimpinan adalah law of the picture yang dimana menyatakan bahwa orang melakukan apa yang mereka lihat. Jadi kayak what they see, what they do gitu ya. Jadi perilaku dari pemimpin itu sangat amat menjadi contoh dari tim membernya seperti itu. Oke, next slide aja. Nah, nilai-nilai utama dalam keteladanan yang pertama itu yang jelas ya integritas itu kejujuran gitu. Jadi sebagai leader ini kita harus jujur ya guys gitu. Jangan jadi leader yang suka bohong, yang suka kayak cuma ngomong doang gitu ya. Jadi integritas ini kan berarti adanya keselarasan antara nilai, ucapan, dan tindakan. Nah, pemimpin yang jujur ini tidak akan memanipulasi informasi dan juga berani mengakui kesalahan gitu ya. Karena ya, leader juga manusia gitu ya guys. Jadi pasti punya ada kesalahan, jadi harus mengakui juga kalau misal salah nih gitu. Nah, integritas itu adalah fondasi kepercayaan dalam organisasi. Jadi kita harus punya integritas ini. Nah, selanjutnya itu kita harus disiplin gitu. Nah, disiplin ini contohnya apa? Ketepatan waktu, kepatuhan terhadap aturan, dan juga konsistensi dalam menjalankan tanggung jawab. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga harus memiliki komitmen atau daya tahan gitu ya. Jadi komitmen ini merupakan kesungguhan dalam menjalankan tugas walaupun menghadapi tantangan gitu. Jadi ya itu menerima konsekuensi gitu ya karena kita udah komit dari awal ya kita harus jalani sampai akhir gitu. Apapun itu konsekuensinya itu namanya komitmen. Nah, selanjutnya itu adalah tanggung jawab atau akuntabilitas. Jadi kita harus berani bertanggung jawab atas keputusan dan hasil. Kayak misal tadi kan aku udah ajarin nih kayak step by stepnya untuk mengambil keputusan yang baik itu gimana. Nah, pada akhirnya kita harus mengambil tanggung jawab dari keputusan tersebut, seperti itu. Nah, pemimpin itu tidak menyalahkan bawahan nih, misalkan ketika terjadinya kesalahan, tapi melakukan evaluasi bersama. Karena ya, tadi yang udah aku bilang, kita menggunakan kata kita, bukan saya dari leadernya gitu. Jadi, sama-sama lah gitu. Jadi, misalkan ada permasalahan dari suatu tim, itu solusinya itu dijalankan bersama, bukan kayak saling menyalahkan seperti itu. Oke, mungkin boleh di next. Nah, ini dia. Ini kita udah mulai di akhir session, yaitu refleksi diri atau the mirror test gitu ya. Ini sebenarnya kalian bisa jawab aja sih di dalam hati kalian atau di buku catatan mungkin kalian yang suka nge-journal gitu. Karena aku suka journaling itu sangat amat membantu gitu ya guys untuk membangun self leadership aku yang tadi aku udah bilang, yang udah aku jelasin gitu. Jadi ini nih, misalkan nih, jika semua orang bekerja dengan kecepatan dengan kualitas yang sama dengan saya hari ini, apakah komunitas ini akan maju atau justru hancur? Terus juga hal baik apa yang akan tercipta jika semua orang meniru cara saya berbicara kepada orang lain? Terus juga satu kebiasaan buruk apa yang harus saya hentikan hari ini agar tidak menular ke anggota lain? Nah, ini tuh sebagai refleksi aja gitu ya di akhir session gitu. Mungkin tadi yang udah aku jelaskan. Jadi quotes hari ini adalah keteladanan tidak menuntut kesempurnaan, justru keteladanan yang paling kuat adalah saat seseorang salah, mengakuinya dan memperbaikinya. Itu menunjukkan nilai kerendahan hati yang luar biasa. Quotes hari ini adalah itu ya guys, untuk menutup session dari
development class kali ini seperti itu. Mungkin boleh di next slide. Oke, jadi karena udah selesai ini ada daftar pustaka yang tadi kita yang tadi aku citasiin gitu ya guys, yang aku cakup tadi materinya tuh banyak banget itu berdasarkan teori juga gitu ya guys. Jadi bukan berdasarkan pengalaman aku aja tapi aku juga sempat research gitu. Oke, mungkin boleh di next lagi. Oke, terima kasih semuanya yang udah hadir gitu ya. Ini sekarang udah jam setengah 9, mungkin kalian udah mau istirahat, tapi aku mau berterima kasih banget juga untuk kalian yang udah hadir gitu ya, yang udah menyempatkan waktunya sampai akhir session. Terima kasih banget dan juga aku harap materi yang aku sampaikan kali ini nyampe gitu ya buat kalian nantinya dan juga untuk diimplementasikan di komunitas kita itu Black Swan Community gitu ya guys. Jadi jangan lupa gitu ya diterapkan self leadershipnya gitu ya guys. Jadi seperti itu. Nah, sebelum kalian leave atau sebelum kalian menyelesaikan segala hal yang ada di Zoom meeting ini, kalian ada tugas gitu ya, yaitu mengerjakan yaitu mengerjakan kuis gitu ya. Jadi linknya udah di-share sama Naomi di chat, boleh langsung aja dikerjakan. Nah, terus ini wajib ya guys untuk mendapatkan sertifikat kalian nantinya gitu. Nah, deadline-nya kapan? Deadline-nya itu adalah jam 12 malam malam ini gitu ya. Jadi ditunggu ya guys, jangan lupa untuk diisi kuisnya gitu. Pasti gampang deh kalau misal kalian pay attention dari materi session kali ini seperti itu. Jadi boleh mungkin langsung diisi sekarang sebentar aja sih kayaknya gitu karena gampang juga soalnya kalau misal kalian merhatiin gitu. Oke, jadi mungkin dari aku segitu aja. Kalau misal dari session materinya udah selesai semua, sekali lagi aku mau berterima kasih gitu ya buat kalian semua yang udah hadir. Jadi mungkin sebelum kita officially end this session, kita akan melakukan dokumentasi nih. Mungkin dari Hafiz, boleh dokumentasinya? Cek, cek, cek. Kedengeran Aman, nggak aman, suaraku? Aman ya? aman banget. Oke. Untuk teman-teman harap, anu ya, apa namanya? On cam, on cam. Ada yang belum on cam ini. Irma, Aprilia Rahmawati, Alif Saban, Audi, Hana, sama Isabella. Ditunggu guys. Halo, teman-teman sekalian yang belum on cam. Yuk guys, on cam, on cam, on cam. On cam, on cam. Ya, karena waktunya udah malam, udah tahu juga. Yang pertama, formal ya.